Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang kembali di ruang batin ini, tempat kita belajar tentang diri sendiri melalui ilmu leluhur Jawa, melalui tanda-tanda alam, melalui energi yang tidak tampak tapi sangat terasa dalam jiwa kita. Sebelum kita mulai, coba panjenengan tulis di komentar. Rahayu, aku siap menerima pesan dari semesta. Dan jika panjenengan berkenan, silakan balas salam tadi dengan salam sesuai keyakinan panjenengan masing-masing. Karena setiap salam adalah doa. Dan setiap doa adalah jalan pulang menuju kebaikan. Panjenengan pernah bertemu dengan orang yang diam, tapi aura keberadaannya kuat, tenang, tapi menggetarkan, tidak banyak bicara, tapi seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika? Begitulah weton wage. Konon, saat wage diam, itu bukan tanda mereka menyerah. Itu bukan tanda mereka takut. Dan bukan tanda mereka tidak bergerak. Justru ketika wage diam, alam yang bergerak menggantikan langkah mereka. Seolah ada tangan tak terlihat yang menata jalan hidup mereka. Membuka pintu-pintu yang sebelumnya terkunci. Dan menyingkirkan orang-orang yang bukan lagi bagian dari takdir mereka. Dalam primbon Jawa, setiap weton membawa karakter energi tertentu. Ada yang lahir dengan energi api, cepat bergerak, penuh ambisi. Ada yang membawa energi air, fleksibel, mengikuti keadaan. Tapi wage berbeda. Wage membawa energi bumi, tenang, kokoh, stabil, tidak mudah goyah. Ketika orang lain tergesa-gesa, wage justru sabar. Ketika orang lain panik, wage tetap diam dan memerhatikan. Wage tidak suka banyak bicara karena intuisi mereka sudah siap membaca arah. Mereka tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sejenak. Dan yang paling menarik, diamnya wage bukan diam kosong. Diam mereka adalah bahasa batin, bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh alam. Sekarang, setelah panjenengan memahami bahwa wage bukan weton biasa, dan bahwa diamnya bukan kelemahan, melainkan bahasa batin yang tidak semua orang bisa pahami, kita akan masuk pada bagian yang lebih dalam. Bayangkan panjenengan berada di tengah heningnya malam. Angin menari pelan di sela daun. Tidak ada suara bising dari dunia luar. Hanya ada panjenengan. Dan suara rasa yang berbicara dari dalam. Dalam keheningan seperti itulah energi weton wage bekerja. Karena wage tidak berteriak kepada dunia. Wage berbicara kepada semesta. Diamnya wage bukan kosong. Di dalam diam itu ada doa, perhitungan, perencanaan, dan penyerahan. Dan saat wage diam, yang bergerak justru alamnya. Maka, mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita bahas satu persatu tanda dan rahasia mengapa weton wage selalu dilindungi dan digerakkan oleh semesta. Tarik napas. Hembuskan perlahan. Dan sekarang, kita mulai memasuki inti pembahasan. 1. Diamnya weton wage adalah cara mereka berbicara dengan semesta. Ada satu hal yang sering disalahpahami banyak orang tentang weton wage. Mereka dianggap pendiam karena tidak berani berbicara, tidak bisa mengungkapkan pendapat, atau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal, kenyataannya jauh dari itu. Wage diam bukan karena tidak mampu. Wage diam karena mereka memilih untuk mendengar lebih dulu. Di dunia yang penuh kebisingan, di mana orang berlomba menunjukkan diri, mengataskan suara, bahkan memamerkan apa yang belum terjadi, wage justru berjalan dalam jalur yang berbeda. Ketika orang lain berisik tentang ambisi dan impian, wage memilih untuk tenang, menatap, dan mengamati. Mereka bukan tipe yang mengumbar rencana, karena mereka tahu satu hal. Rencana yang diumbar akan melemah. Rencana yang dirahasiakan akan menguat. Sesepuh Jawa punya wejangan. Sing meneng, nambani kedaden. Yang diam, justru sedang mengundang kejadian. Diam wage bukan diam yang kosong. Diam wage adalah meditasi alami, proses menyelaraskan diri dengan arah semesta. Karena bagi wage, bicara itu melepas energi. Dan wage tidak pernah mau melepaskan energi yang belum matang. Dalam keheningan itu, wage sedang melakukan hal yang tidak dilakukan orang lain. Mereka menyerap informasi. Mereka membaca karakter orang di sekelilingnya. Mereka mengamati sinyal dan tanda dari semesta.
Banyak wage yang tanpa sadar mempunyai kemampuan membaca situasi sebelum orang lain menyadarinya. Mereka seperti punya radar internal yang mengerti kapan waktu untuk maju, kapan waktu untuk berhenti, kapan waktu untuk diam. Wage tidak terburu-buru mengambil keputusan. Karena wage tahu, keputusan yang lahir dari ketenangan lebih kuat daripada keputusan yang lahir dari ketakutan. Ada banyak cerita tentang orang wage yang tampak seperti tidak bereaksi. Saat ada masalah, mereka tidak marah, tidak terbawa emosi. Mereka hanya menghela napas dan diam. Dan ajaibnya, beberapa hari kemudian, masalah itu selesai sendiri. Entah orang yang memusuhi wage tiba-tiba mundur. Entah situasi yang menekan wage tiba-tiba luluh. Atau orang yang berbuat buruk tiba-tiba mendapatkan balasannya tanpa wage menyentuh apapun. Orang lain mungkin berkata, "Kok bisa selesai sendiri? Lo wage diam. Tapi masalahnya yang bergerak." Iya, karena wage tidak membuang energi dalam konflik. Wage membiarkan alam yang menanganinya. Semesta bekerja dengan wage bukan karena wage meminta dengan suara keras, tetapi karena wage meminta dalam bahasa yang lebih halus, bahasa rasa. Jika wage sakit hati, mereka tidak membalas. Jika wage dikhianati, mereka memilih mundur tanpa suara. Jika wage diperlakukan tidak adil, mereka tidak melawan. Karena wage tahu, tidak semua pertempuran harus dihadapi. Beberapa cukup diserahkan pada semesta. Dan semesta mengenali hati wage yang pasrah, bukan menyerah. Ada kekuatan yang lahir dari keheningan wage. Semakin mereka diam, semakin semesta bergerak. Wage bukan pemain yang memaksa hasil. Mereka adalah magnet yang menarik hasil. Ada fenomena yang menarik. Ketika wage sudah tidak bicara dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tiba-tiba pintu solusi terbuka. Seperti semesta berkata, "Sudah, tugasmu selesai. Sekarang biar aku yang mengatur." Wage memahami satu prinsip hidup yang tidak banyak dimengerti manusia modern. Yang terburu-buru sering salah langkah. Yang tenang selalu sampai di tujuan. Jika wage masih diam, itu karena mereka sedang menyusun kekuatan. Jika wage tidak berbicara, itu karena mereka masih mendengarkan perintah dari semesta. Dan ketika wage akhirnya bergerak, langkahnya selalu tepat sasaran. Karena wage memulai dengan hening. Dan di dalam hening itu, mereka menemukan arah. 2. Semesta menyingkirkan orang yang tidak selaras dengan wage. Ada satu pola yang hampir selalu terjadi dalam hidup orang weton wage. Orang-orang yang tidak selaras dengan energi wage akan hilang dengan sendirinya. Bahkan tanpa wage melakukan apapun. Entah hubungan yang tiba-tiba renggang, teman yang tiba-tiba menjauh, atau seseorang yang sebelumnya dekat lalu seolah menghilang dari kehidupan wage. Seakan-akan ada kekuatan yang sengaja memutus jalur itu. Pada awalnya, wage mungkin merasa bingung, atau bahkan tersakiti. Tapi saat waktu berjalan, mereka akan menyadari, itu bukan kehilangan, itu penyelamatan. Mereka yang lahir wage membawa energi bumi, stabil, tulus, dan jujur. Mereka tidak pandai berpura-pura, tidak suka manipulasi, dan tidak suka drama. Wage terlalu lurus untuk permainan yang penuh sandiwara. Karena itu, alam selalu bergerak untuk menjauhkan wage dari orang-orang yang hanya akan mencuri energi mereka. Orang yang penuh iri, penuh kepura-puraan, penuh niat buruk, tidak akan bisa bertahan lama dalam lingkaran wage. Bukan wage yang menendang mereka pergi. Semesta yang melakukannya. Sesepuh Jawa berkata, "Sing ora selaras, bakal adoh dewe." Yang tidak selaras, akan menjauh dengan sendirinya. Wage sering tidak sadar bahwa ketika seseorang menjauh, itu adalah tanda bahwa energi orang itu tidak lagi cocok dengan perjalanan wage. Alam tahu kapan seseorang hanya hadir untuk menguras tenaga wage, bukan memberi kekuatan. Karena wage bukan tipe yang cepat curiga. Mereka jujur apa adanya dan cenderung berpikir orang lain juga begitu. Wage mudah mempercayai, dan terkadang itu menjadi pintu bagi luka yang datang dari orang terdekat. Namun justru karena wage terlalu tulus, semesta mengambil alih tugas penjagaan itu. Ada saat di mana wage merasa sendirian. Bukan karena tidak punya teman, tetapi karena teman-teman palsu sudah disingkirkan. Wage mungkin merasa ditinggalkan, padahal mereka sedang dilindungi. Sering terjadi, setelah orang-orang yang tidak selaras itu menjauh, wage bertemu dengan lingkungan baru yang lebih tulus, lebih mendukung, lebih menenangkan.
Peristiwa seperti tiba-tiba malas bertemu seseorang tanpa alasan jelas. Tiba-tiba hubungan terasa kaku. Tiba-tiba komunikasi berhenti begitu saja. Adalah cara halus alam memberi sinyal. Energi mereka bukan lagi bagian dari perjalananmu. Semakin Wage tetap bersikeras mempertahankan seseorang yang sudah waktunya pergi, semakin berat perasaan Wage. Tetapi begitu Wage melepaskannya, hidup menjadi jauh lebih ringan. Wage tidak perlu memaksa siapapun untuk tetap berada di sisinya. Ketika Wage berhenti mengejar, yang benar-benar tulus akan bertahan dengan sendirinya. Ada fenomena lain yang terjadi pada Wage. Terkadang orang yang pernah memanfaatkan Wage akan kembali, bukan karena rindu, tetapi karena mereka membutuhkan energi tenang Wage lagi. Wage perlu ingat, mereka bukan tempat persinggahan untuk orang yang hanya datang ketika membutuhkan. Wage adalah rumah untuk jiwa-jiwa yang tulus dan setia. Semesta sangat protektif terhadap Wage. Ketika Wage berada dekat dengan orang yang toksik, semesta akan membuat Wage merasa tidak nyaman, gelisah tanpa sebab, hati berdebar, atau tiba-tiba merasa kehilangan kedamaian. Itu bukan kecemasan biasa. Itu adalah alarm batin. Wage diberi kemampuan untuk merasakan energi seseorang bahkan sebelum mereka menunjukkan warna aslinya. Banyak orang Wage yang mengaku, setiap kali aku mau memulai hubungan dengan orang yang salah, pasti gagal tanpa sebab yang jelas. Itu adalah campur tangan semesta. Wage tidak perlu tahu alasannya. Karena tugas Wage adalah merasakan, bukan membuktikan. Ada wejangan lain dari leluhur. Gusti Kersang resiki sak durung engisi. Tuhan membersihkan sebelum mengisi. Maka, jika Wage kehilangan seseorang akhir-akhir ini, jangan buru-buru tersakiti. Bisa jadi panjenengan tidak kehilangan apa-apa. Panjenengan baru saja dibebaskan. Karena ketika Wage dipisahkan dari yang buruk, itu artinya Wage sedang dipersiapkan untuk bertemu dengan yang baik. Orang Wage tidak perlu cari siapa yang tepat. Yang tepat akan menemukan Wage, pada waktu yang juga tepat. 3. Wage tidak perlu membalas, karma yang bergerak untuknya. Ada satu keistimewaan yang sangat melekat pada weton Wage. Mereka tidak pernah menang dalam pertengkaran yang menggunakan mulut, tetapi mereka selalu menang dalam pertarungan yang menggunakan takdir. Banyak orang Wage yang sejak kecil sudah mengalami hal ini, ketika ada seseorang yang mencoba menjatuhkan, meremehkan, atau menyakiti mereka, Wage tidak membalas. Wage hanya diam, menarik diri, dan tetap fokus pada kehidupannya sendiri. Namun waktu berjalan, dan pelan-pelan, tanpa Wage melakukan apa-apa, kebenaran terungkap, keadilan muncul dengan sendirinya. Sesepuh Jawa berkata, Wage ora perlu embales. Sing embales iku wektu lan karma. Wage tidak perlu membalas. Yang membalas adalah waktu dan karma. Wage memiliki sifat dasar yang membuat mereka berbeda dari weton lain. Mereka tidak suka konflik. Mereka lebih memilih diam daripada adu argumen. Mereka lebih memilih mengalah daripada membuat masalah semakin besar. Wage tidak ingin mengotori hati hanya demi membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan justru karena itu, semesta membela mereka. Ketika Wage disakiti, ada pola hidup yang sering terjadi. Pelaku terlihat menang di awal. Wage terlihat kalah dan diam. Waktu berlalu. Semesta bergerak. Dan pelaku jatuh oleh perbuatannya sendiri. Tanpa Wage harus mengangkat tangan, tanpa Wage perlu membuka mulut. Mengapa bisa seperti itu? Karena Wage membawa energi kesunyian yang suci. Mereka tidak menaruh dendam dalam hati, tidak menyimpan kebencian terlalu lama. Ketenangan mereka adalah doa yang tidak terucap. Semesta memahami doa itu, tanpa Wage harus merangkainya menjadi kata. Bagi Wage, balas dendam terbaik bukan membalas, tetapi tumbuh menjadi lebih baik. Ada banyak kisah nyata seperti ini. Ada Wage yang diperlakukan buruk di tempat kerja. Digosipkan, dijatuhkan, bahkan sengaja tidak diberi kesempatan. Wage hanya diam. Tidak ada pembelaan. Mereka tetap bekerja dengan tulus. Beberapa bulan kemudian, orang yang menjatuhkannya justru dikeluarkan dari perusahaan karena melakukan kesalahan. Sedangkan Wage naik jabatan. Ada Wage yang ditinggalkan oleh seseorang yang pernah disayang. Wage tidak berusaha memohon, tidak memaksa. Mereka percaya, jika memang takdir, ia akan kembali. Jika bukan, ia akan menghilang. Ternyata,
Setelah beberapa waktu, Wage menemukan seseorang yang jauh lebih menghargai mereka. Ada Wage yang dimanfaatkan oleh teman. Ketika sudah tidak dibutuhkan, Wage ditinggalkan. Wage diam. Tidak marah. Tidak dendam. Beberapa waktu kemudian, teman itu mengalami kesulitan dan mencari Wage lagi. Tetapi Wage sudah tumbuh, sudah berada di tempat yang lebih baik. Fenomena ini bukan kebetulan. Di dalam primbon Jawa, Wage memiliki energi spiritual yang dikenal sebagai energi pengembalian. Apapun yang orang lakukan kepada Wage, cepat atau lambat akan kembali kepada pelakunya. Jika niat itu baik, maka kebaikan kembali. Jika niat itu buruk, maka keburukan kembali. Wage tidak melakukan apapun, Wage hanya menjadi cermin. Orang akan merasakan apa yang mereka lakukan. Sesepuh sering menyebut Wage sebagai wetone karma. Karena Wage tidak perlu bicara banyak. Diam Wage sudah cukup untuk memanggil kebenaran. Bagi orang yang niatnya jahat, Wage adalah ujian. Bagi orang yang niatnya tulus, Wage adalah berkah. Mungkin Wage sering terlihat kalah di awal, tetapi Wage selalu menang di akhir. Kemenangan Wage bukan pada pertengkaran, tetapi pada pembuktian nyata dalam perjalanan hidup. Diam Wage bukan tanda tidak punya kekuatan. Diam Wage adalah tanda ia mempercayakan hak jawabnya pada Tuhan. Dan Gusti Orasar. Gusti tidak pernah tidur. Jika Wage memaksakan untuk membalas, Wage akan turun ke level yang sama dengan pelaku. Tetapi dengan diam, Wage naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan di tempat tinggi itu, Wage hanya perlu menunggu semesta mengembalikan segala sesuatu kepada pemilik perbuatannya. 4. Saat Wage terpojok, semesta turun tangan. Ada sebuah pola yang sangat kuat dalam hidup orang weton Wage, dan mungkin panjenengan pernah merasakannya sendiri. Wage sering diuji sampai titik paling bawah. Sampai berada di tepi jurang ketidakpastian. Sampai tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sampai mereka hanya bisa terdiam dan berkata dalam hati, "Aku pasrah." Dan anehnya, justru ketika Wage pasrah, pintu-pintu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka satu persatu. Orang-orang yang dulu tidak peduli tiba-tiba muncul menawarkan bantuan. Peluang yang sebelumnya tak terlihat tiba-tiba hadir. Masalah yang tampak buntu tiba-tiba menemukan jalan keluar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara alam bekerja untuk Wage. Wage adalah weton yang vibrasinya kuat dalam hal penyerahan. Ketika Wage sudah tidak punya tenaga untuk bergerak, mereka menyerahkan semuanya kepada kekuatan yang lebih besar. Wage bukan tipe manusia yang melawan dengan ego. Mereka tidak ingin berperang dengan kehidupan. Wage hanya ingin tenang. Mereka percaya, Gusti atau semesta yang memegang kendali. Sesepuh Jawa berkata, "Nalika usaha dudu jalane, pasrah sing dadi kuncine." Ketika usaha bukan lagi jalannya, pasrah menjadi kuncinya. Pasrah Wage tidak sama dengan menyerah. Pasrah Wage adalah bentuk kepasrahan tertinggi dari jiwa yang sudah siap menerima takdir dengan lapang dada. Wage punya kekuatan yang sangat jarang dimiliki manusia lain, ikhlas. Ketika Wage sudah ikhlas, energi penghalang runtuh, dan jalan mulai terbuka. Ada banyak kisah di luar sana tentang Wage yang keajaibannya terjadi setelah ia berhenti memaksakan. Contohnya, ada Wage yang berjuang mencari pekerjaan. Ia melamar ke berbagai tempat tetapi selalu gagal. Ia belajar, mencoba, berusaha, sampai akhirnya lelah dan berkata, "Ya wis, aku pasrah. Yen pancen dudu rejekiku, aku ora maksa." 2 minggu kemudian, ia mendapat pekerjaan yang bahkan tidak ia lamar. Ada Wage yang patah hati karena hubungan berakhir tiba-tiba. Ia menangis, diam, tapi tidak mengejar. Ia hanya berkata dalam hati, "Kalau memang bukan jodohku, aku relakan." Beberapa bulan kemudian, ia dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih menghargai dan mencintai apa adanya. Semesta selalu menguji Wage dengan 2 hal, keteguhan hati dan keikhlasan. Weton lain mungkin diuji melalui amarah, tetapi Wage diuji melalui kesabaran. Weton lain diuji melalui ego, tetapi Wage diuji melalui kepasrahan. Dan karena Wage selalu lulus dalam ujian kepasrahan itulah, semesta dengan senang hati turun tangan. Orang yang berbuat buruk pada Wage akan menyingkir sendiri, lingkungan yang tidak sehat akan runtuh dengan sendirinya, situasi yang menyiksa akan melemah dan layu.
Wage tidak perlu bertarung untuk keluar dari situasi tersebut. Wage hanya perlu tetap menjadi dirinya sendiri. Tetap tulus. Tetap sabar. Ada juga fenomena spiritual pada Wage yang disebut energi pengembalian cepat. Artinya, apapun yang Wage lakukan, baik atau buruk, cepat kembali ke Wage dalam bentuk kejadian nyata. Tidak menunggu karmanya bertahun-tahun. Cepat sekali. Cepat seperti panah yang dilepaskan dari busur energi semesta. Kenapa bisa begitu? Karena Wage adalah weton yang hidup dekat dengan jalur takdir. Semakin Wage berjalan dalam keheningan, semakin kuat jalur takdir itu membimbingnya. Ada sebuah kalimat dari leluhur yang melekat pada energi Wage. Sing Rimo bakal ditemoni dalan. Yang menerima, akan ditemukan jalannya. Wage sering terlihat lambat dalam banyak hal. Lambat sukses. Lambat mendapatkan apa yang diinginkan. Lambat dalam keputusan. Tapi Wage tidak pernah benar-benar gagal. Wage hanya perlu waktu untuk sampai pada waktunya. Wage tidak dikejar oleh dunia. Wage diantar oleh takdir. Ketika Wage mencoba mengatur hidup dengan kemauan sendiri, semuanya terasa berat. Tetapi begitu Wage berkata dalam hati, "Gusti, aku pasrah. Yen iki dudu dalanku, bukake dalan sing paling becik." Maka yang terjadi berikutnya kadang membuat Wage meneteskan air mata, karena pertolongan datang dari arah yang Wage tidak pernah duga. Saat Wage tidak bisa bergerak lagi, semesta yang akan bergerak. Saat Wage tidak punya suara, semesta yang berbicara. Saat Wage tidak punya daya, semesta yang menguatkan. Karena Wage adalah anak kesayangan keheningan. Dan di dalam keheningan, Wage paling dekat dengan Tuhan. Wage mungkin terlihat diam. Tapi Wage tidak pernah berjalan sendirian. Alam bekerja untuk Wage. Semesta mengatur waktunya. Takdir menyiapkan kejutan-kejutan indah untuk Wage. Jika panjenengan lahir Wage, tanamkan dalam hati. Tidak semua langkah perlu diumumkan. Tidak semua rasa perlu dipamerkan. Cukup lakukan dengan tulus. Sisanya, biar alam yang mengatur. Sebelum video ini selesai, coba panjenengan tulis di komentar. Aku Wage, dan aku percaya semesta bekerja untukku. Karena ucapan yang dituliskan adalah bentuk komitmen batin. Jangan lupa, like video ini, subscribe channel ini. Ceritakan pengalaman panjenengan sebagai Wage di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga panjenengan semua dilimpahi ketenangan, diluruskan jalannya, dan dilindungi dari segala bentuk energi buruk. Rahayu, Rahayu, Rahayu.